Ibadah Raya Minggu Sehati, tanggal 12 November 2023 GBHT Kudus, yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa Bapa kami ya. Mari kita sikap berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau berdiri, kasih salam kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita memuji Tuhan karena hari ini hari yang telah Tuhan jadikan. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Dalam Tuhan bersyukur. Bersuka cita, tapi saya belum melihat ada yang bersuka cita. Coba kasih senyum kanan kirinya, mana sukacitanya? Mari kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita mau bersuka di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan bersuka, di dalam Yesus bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus sekarang, bersuka, bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Yesus, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka
Biar kebenaran-Mu itu adalah pilihan kami Tuhan dalam sumur hidup kami. Biar kebenaran-Mu lah adalah pilihan kami Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Biar Engkau yang menolong setiap kami untuk kami tetap ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk kami tidak kompromi akan apapun ya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah penguasa atas hidup kami ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Dengan semua yang kami hadapi, kami alami, kami lalui Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Tuhan kembali. Kami boleh kembali datang kepadamu ya Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap penyembahan kami pagi hari ini ya Bapa. Biar kami ada pagi hari ini karena Engkau Tuhan. Biar kami boleh memuliakan Engkau pagi hari ini, Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah
bangsa kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dan Raja kami.
terlebih di hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Terus Kau persiapkan kami Bapa, untuk kami boleh ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami selesaikan tugas kami dengan finish strong, dengan kuat bersama dengan Engkau Bapa. Biarlah iman kami, percaya kami boleh tetap teguh di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah iman dan percaya kami tetap kokoh, kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ntar kami baca firman-Mu, biar Engkau yang menolong setiap kami, memberikan kekuatan penghiburan buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Roh Kudus yang ajaib, yang bersyukur untuk pagi hari ini kami dipersatukan dalam tubuh Kristus di dalam ibadah raya Minggu Sehati pada pagi ini. Kiranya sebelum kami membaca firman Tuhan, kami disucikan, dilayakan, dikuduskan kembali untuk masuk lebih lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi kekuatan baru bagi kami. Tutup bungkus telinga, hati, pikiran kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik. Tutup bungkus kami yang ada di gereja dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan segala iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, segala hal-hal yang jahat, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya malaikat di sorga berjaga-jaga atas kami, dan kami sangat amat percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Di saat Tuhan Yesus hadir, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada kelepasan dan kelegaan. Percayakah engkau akan hal ini? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Bersama-sama perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uang itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bersama-sama penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Semua bangsa itu dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.
Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar setiap hari, bahkan setiap ibadah kami. Kami bangga karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan firman-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebentar kami rindu juga merenungkan lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Juga kami berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami sekolah minggu. Bapa lawat mereka ya Bapa, persiapkan mereka menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi orang-orang pilihan-Mu di masa mendatang. Biarlah Tuhan memberkati juga para guru, tambahkan hikmat kepada mereka ya Bapa. Biarlah anak-anak sekolah minggu, guru-guru dan kami semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus, selalu mengasihi Tuhan Yesus. Lindungi juga anak-anak kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, dari perdukunan, dari santet, dari apapun juga. Kami hancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa baru yang baru bagi mereka. Urramatakaralabaya satakaralabaya syaralabaralapa. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik ya Bapa. Bapa adalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan bahkan seluruh isinya. Segala kuasa Bapa sudah serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juru selamat kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Sehingga kami disertai oleh Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, bahkan ada malaikat Tuhan sekeliling kami. Penyertaan Bapa, pemeliharaan Bapa begitu sempurna bagi kami. Oh, betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa, bahkan anak-anak kekasih. Saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan urapi kami semua satu persatu, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Dan kami berbahagia karena kami melekat terus kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 25 dan mengucap syukur bahwa ini akan kita dapat satu pasal ya dapatnya. Meskipun kita bicaranya cuma 3 topik. Ya, topik pertama 3 subtema lah begitu ya. Ini tentang masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Nah, di sini sebenarnya di dalam Matius 25 ada 3 perikop kan, membawa pelita, ya gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana ya kan, terus ada talenta, bahkan yang ketiga terjadi perbedaan ya antara orang yang melakukan kehendak Bapa dan yang tidak. Oke, nah kita belajar dulu. Yang pertama ini dikatakan di Matius 25 ayat 1 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis ya yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong
mempelai laki-laki. Nah, di sini kita garis bawahi saudara, ya, bahwa gadis-gadis itu membawa pelitanya. Ya, ada berapa pelita? Hah? Jangan ragu-ragu. Pelitanya ada berapa? 10. Satu orang, satu, ya. Dikatakan masing-masing berarti. Jadi saudara bisa bayangin bahwa saudara harus punya pelita. Nggak boleh tuh nebeng dong pelitanya, biar berdua kita gitu ya. Nggak ada. Dikatakan pelitanya. Makanya di garis bawahi ada pelitanya. Bukan pelita kamu dan aku, kita bersharing enggak. Suami istri juga punya pelitanya masing-masing. Ya. Nah, sekarang yang kita mau pelajarin, apa sih pelita itu? Ya. Apa pelita itu? Belum tentu, jangan main jawab aja, lihat kata Tuhan dong di dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa itu? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betul gak? Pertanyaannya. Makanya di dalam ayat Mazmur 119 ini, Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan kakimu. Enggak, cuma berbicara tentang kita sendiri, pribadi. Jadi hubungan sama Tuhan Yesus adalah betul, pribadi. Enggak bisa nebeng-nebeng dong, lu saat teduh dapat apa? Gue saat teduh, oh gue juga pengen dapat itu. Enggak loh. Ini bicara pribadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bukan kaki orang lain. Urusanku sama Tuhan, aku dapat firman apa, itu yang aku terima dan itu yang aku tetapkan sebagai janji Tuhan atau mungkin terang Tuhan untuk hari itu. Jadi nggak bisa nebeng-nebeng, nggak bisa tuh saat teduh. Apa yang kata orang, mana sih rangkuman saat teduh, saya baca deh rangkumannya. Enggak, saudara dapat apa? Paham ya? Makanya firmannya adalah Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita saudara jalan di dunia ini nggak bisa gandengan, betul nggak? Kayak saya ke kantor, aduh saya minta istri saya ikut dong. Kalau kemarin dinas boleh ya kan, karena ada satu kamar saya sendirian, udah saya bilang nanti saya yang bayar ongkos flightnya, tiketnya. Tapi untuk kamar kan, satu kamar kan bisa berdua kan, breakfast juga berdua, nah boleh nebeng. Tapi enggak semua bisa. Sendiri. Amin saudara. Jadi kalau saudara cari Tuhan pelita, saudara tuh yang saudara ini. Yang saudara sedang pegang. Yang saudara sedang bawa. Saudara harus miliki pelita ini. Amin saudara. Ini firman Tuhan yang enggak bisa firman kamu dan firmanku yuk. Enggak bisa. Hari itu saudara harus cari tahu apa yang Tuhan mau buat hidupmu pribadi lepas pribadi. Saudara lihat, pelita berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Tetapi firman itu bersifat pribadi. Oke ya, jelas ya sampai situ ya. Oke, terus ayat yang berikutnya apa tadi? Dari satu lagi apa? Oh, ini agak ini. Kita lihat lagi, nggak apa-apa. Oh, satu lagi tadi selain Mazmur 119 ayat 105, ayatnya apa lagi ya? Nah udah, nggak usah pusing deh ya. Jadi artinya saudara yang langkah pertama ini harus memiliki pelita. Ya, bagaimana memiliki pelita? Saudara, kita semua nih, termasuk saya, harus menciptakan, mengupayakan firman Tuhan terus kita alami. Terus kita kita ambil. Karena firman Tuhan kan pelita, betul gak? Ambil setiap hari. Kalau perlu ambil setiap waktu. Amin saudara.
Jangan tunggu pagi hari aja deh saya baca firman Tuhan, setelah itu udah lupa lagi. Ya kan? Pelita penting buat kita. Ya, maka itu kita harus butuh pelita, butuh firman Tuhan. Orang tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Mungkin saudara bisa tahan lapar, tahan haus, tidak butuh makanan secara jasmani. Tapi untuk firman Tuhan, saudara, saya bisa hidup Pak. Hati-hati, hati-hati. Di dunia ini, apa nih? Oh, ajar. Di mananya? Di atas ya? Oke. Ya. Ya, saudara nggak bisa bilang, saya yang penting bisa makan, bisa minum. Saudara perhatikan, di dunia ini ya saudara ya, penuh dengan kejahatan, betul nggak? Penuh dengan malapetaka yang sebenarnya saudara nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi di dunia yang penuh dengan perang. Bisa suatu saat itu bomnya melenceng ke rumahnya, ya udah nggak bisa apa-apa. Saudara, jadi saudara butuh firman Tuhan, saudara dan saya, kita semua butuh pelita itu. Karena dunia ini gelap. Bahkan si malaikat-malaikat itu yang beberapa itu udah jatuh, dibuangnya kemana? Ke bumi. Bumi ini dikuasai oleh si jahat. Betapa saudara butuh firman Tuhan. Butuh pelita itu. Ya. Nah, pelita itu ternyata bukan saja untuk menerangi jalan kita. Tapi tadi, lagu tadi, itu juga menerangi hati kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat apa nih yang salah. Di hati kita ada nih yang ganjel nih. Yang gak beres mungkin. Yang hubungan kita jadi mentok atau apa namanya? Kecegah. Karena ada yang gak beres. Mungkin kita kesel, mungkin kita marah, mungkin kita jengkel, mungkin kita iri. Itu yang Tuhan yang kasih pelita kepada kita untuk diterangin. Itu loh, ada kotoran di hatimu. Oh Tuhan, ampuni saya. Saya mengakui dan saya mau lepaskan, saya mau hapuskan Tuhan. Tolong kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, bersihkan hati saya. Bersih saudara. Dan itu butuh. Karena hubungan kita sama Tuhan kalau ada kotoran nggak akan mulus. Doanya entah cuma ya mentok lah. Karena Tuhan bilang bereskan dulu. Kalau engkau mau aku ampuni, engkau ngampuni dulu. Itu syaratnya. Jadi saudara, pelita sangat penting buat kita. Amin saudara. Bahkan dikatakan pelita itu juga, firman Tuhan adalah benih yang baik di dalam Matius 13 ayat 37. Jadi saudara kalau mau cari pelita, mau cari firman Tuhan, nah saudara firman Tuhan dikatakan itu benih yang baik. Ya. Dia harus bertumbuh. Sebab itu ketika kita butuh pelita untuk menerangi hati kita, wah Tuhan, ada gak kotoran, ada gak pencemaran di dalam hatiku ini? Sehingga ketika firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, dia berbuah berkali lipat. Makanya sebuah tanah saudara, itu harus dibersihkan dulu. Bahkan sampai bakteri-bakteri patogennya harus dibersihkan saudara. Ini saya kebetulan lagi itu tanah ya. Itu banyak bakteri patogen di tanah. Jadi nggak sembarangan kita pakai air selokan, siapa tahu kita tanamnya jadi subur. Ntar dulu di situ ada bakteri patogen, bakteri negatif. Kita harus gunakan bakteri yang positif. Nah seperti itu saudara, kurang lebih. Jadi saudara, pelita itu bukan saja menerangi jalan kita, kaki kita, tapi juga menerangi hati kita. Ketika kita berhubungan sama Tuhan diterangi, yang ini anakku, kau harus bereskan. Baik Tuhan, kita cuma nurut aja. Paham ya saudara ya, pelita itu menerangi kita di dalam dan juga keluar. Oke ya, lanjut di sini, masih di yang tadi Pak. Benih yang baik harus berakar, harus ditanam di dalam benih yang baik. Karena apa? Di dalam hati kita itu penting. Ketika kita bersih, maka yang keluar dari kita hanyalah perbendaharaan yang
baik. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik, hal-hal yang baik dari perbendaharahan hatinya yang baik pula. Itu saudara, itu kenapa pentingnya memiliki pelita. Amin. Nah, lanjut. Kita di dalam ini selain memiliki pelita, langkah kedua, memiliki pelita aja nggak cukup. Harus, membawa pelita. Pelitanya ada, kita udah saat teduh di rumah, udah intim sama Tuhan di rumah. Tapi begitu kita aktivitas, nggak dibawa. Pelitanya nggak dibawa. Firman Tuhannya nggak dibawa. Cuman melekat di Alkitab. Padahal pelita itu bisa kita bawa terus menerus. Amin ya, saudara bisa nangkep ini ya. Firman Tuhan yang kita udah anggap tadi sebagai pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bawa terus. Bagaimana Pak bawanya? Firman Tuhan tuliskan di dalam hatimu. Lekatkan di hatimu. Itu yang kita bawa terus. Ingat terus firman Tuhan. Karena bukan kita sebenarnya yang ingat. Dia penolong yang akan mengingatkan engkau akan segala perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pelita itu kita lekatkan di hati kita, di dalam loh hati kita, yang ingatkan juga Tuhan Roh Kudus. Bukan karena kita pinter ngafal. Amin saudara. Itu tandanya kalau saudara menghadapi situasi, perkara yang mungkin bagi saudara nggak enak sekalipun, saudara ingat firman Tuhan, itu tandanya saudara bawa pelita. Amin. Saudara diingatkan, ini loh anakku, firmanku, itu saudara sedang bawa pelita. Paham? Jadi kalau saudara ngadepi situasi nggak enak nih, ini khusus yang nggak enak aja ya. Kalau yang enak saudara mengucap syukur udahlah ya. Terima kasih Tuhan, dahsyat. Tapi kalau yang nggak enak saudara kesel, saudara pelitanya saudara bawa gak? Bawa, tapi saya nggak nyalain Pak. Lain hal. Lain hal. Suatu saat saya dipanggil sama seorang direktur. Wah, direktur ini udah duluan jadi kepala di Cisaat, di kebun maksud saya. Wah, saya tahu Tuhan kasih tanda. Engkau akan mengalami hal yang gak enak. Oh gitu ya Tuhan. Kalau gitu saya nggak mau datang dah Tuhan. Kalau sesuatu yang gak enak kan ngapain saya datang ya kan? Wah ini males ah. Tapi Tuhan bilang kau harus datang. Waduh, enak kok. Udah saya datang. Apa yang harus saya siapkan? Saya tanya Tuhan. Diam. Oke, baik. Udah, saya datang, saya tahu. Wah, udah meeting tuh. Satu di dalam di pertanian itu, di perkebunan itu udah meeting. Saya terlambat kan? Karena meetingnya jam berapa? 10 atau 10.30 dia udah mulain. Udah, saya ketok pintu, saya duduk. Dia masih meeting gitu kan. Terus akhirnya, udah, saya biasa kalau meeting kan notulen. Saya rekam. Udah, supaya nanti saya ingat. Sepanjang meeting saya datang gak lama tuh. Wah, teman saya dan saya berdua, kami berdua waktu itu. Wah dicucur, diomelin, segala macam. Udah, saya diem. Terus Tuhan suruh diem. Sudah lihat gak? Ketika terima gak enak, itu marah itu gampang nular gak? Saudara tuh kalau dimarahin orang, saudara itu penyakit yang paling mudah sekali nular. Nah, saudara harus bawa pelita. Tuhan saya suruh apa nih? Diomelin kalau tatap dua mata, empat mata masih oke ya kan? Ini semua ikut, hampir semua, enggak semua. Wah, dia cucur, Pak Hadi gini, Ibu gini, gak kan? Udah saya diam aja, mesem aja. Ada rekamannya. Saya bilang, waduh, direkam lagi. Nah udah, wah teman saya nggak tahan. Wah dia ngomong, ya ibu-ibu sih yang ngomong gitu kan. Ya saya diam aja. Tadi kok kenapa diam aja? Ah udah, tapi saya nggak boleh itu kan, udah. Intinya, udah jangan urusin tuh kebun, gitu kan. Karena saya dianggapnya ngerecokin.
Kalau megang sistem tuh biasanya nggak enak saudara. Ini mau diberesin nih, ada yang nggak suka mau diberesin, ya. Udah biasa acak-acakan, seneng acak-acakan ya sudahlah ya kan. Udah. Nah saya kan laporannya kan ke ownernya. Pak owner, sorry ya Pak, saya dianggap ngerecokin nih Pak rekamannya. Saya kira udah nggak usah mungkin ngomong ini loh, ngomong itu, ya. Ntar saya dianggapnya jelek kan. Saya nggak mau keluar kata-kata perbendaharaan hati yang buruk itu. Karena saya mau bersih tetap di hati. Saya harus jaga itu dengan segala kewaspadaan. Udah rekamannya aja saya kirim. Beres. Terus saya tanya, Pak, tugas dan wewenang saya di sana apa? Udah itu aja. Oke, Hadi, nanti kita bicara setelah orang Profesor Eropa itu keluar pulang kita ngomong. Tujuannya ke situ. Nah, jadi saudara, saya kembalikan lagi ke ownernya. Tugas saya mah simple. Sama ngurusin biolina juga itu, pabrik lilin. Hadi beresin lilinnya. Oke, beresin. Butuh bertahun-tahun, saudara. Ya, banyak hal lah. Penuh dengan perjuangan, air mata juga. Iya, gak gampang saudara. Jadi saudara, kita betapa pentingnya bukan hanya memiliki pelita. Tapi membawa pelita itu kemanapun saudara ada. Saudara pergi, saudara ngadepi situasi apapun, tanya firman Tuhan. Bawa pelita itu, Tuhan apa nih yang saya harus hadapi, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan. Itu yang disebut namanya bawa pelita. Kemanapun, kemanapun. Kecuali saudara tidur mungkin ya, wah Tuhan tidur supaya nggak nyamuk, mungkin pelita juga dah nyalain. Pelitanya tetap menyala. Pelitamu pastikan tetap menyala. Pernah saya dapatkan, kalau mau tidur jangan lupa tidur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara gak sadar kan itu? Saya diingetin Tuhan, tidur pun di dalam namaku anakku. Nah ibu kalau berdoa, yuk kita doa. Dia ngomong, Tuhan kami mau tidur di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, tidur pun jaga supaya pelitamu tetap menyala. Bukan kita loh yang nyalain, bukan. Jangan salah, saya harus nyalakan pelita. Enggak, Tuhan sendiri yang menyalakan pelitanya buat kita. Kita tuh cuma minta. Kita tuh cuma berdoa. Bawa pelita, iya. Makanya ketika kita sadar, ingat itu. Bawa pelita kemanapun kau mengalami situasi yang enggak enak lah. Banyak dari kita, hampir semua kali saya rasa, karena saya juga ngalamin, akan mengalami ketidakadilan. Jangan anggap saudara, saya pasti diperlakukan dengan adil. Tidak. Saudara pasti akan mengalami dalam satu atau dua perkara ketidakadilan. Dan disitulah peran pelita itu harus saudara terus bawa. Amin saudara. Apapun dan dimanapun. Karena saudara, kenapa pelita ini harus selalu dibawa? Tuhan udah katakan sendiri bukan? Musuh-musuhmu adalah orang-orang sekitarmu. Betul Bu. Orang-orang seisi rumahmu itulah musuhmu juga. Artinya apa sih? Saudara digesek sama saudara sendiri. Saudara digesek sama anak sendiri. Saudara digesek sama mungkin orang tua sendiri. Di situ tetapkan pelitamu, tetap kamu bawa. Supaya saudara jangan salah melakukan sikapnya yang tadi tuh. Lagunya bener loh. Saya harus koreksi hati saya. Jangan sampai saya mendukakan Tuhan. Betul gak tuh lagunya? Itu lagu baru. Tapi kata-katanya luar biasa. Saya belum bisa ngikutin. Tapi ya itu lagu itu kok iramanya riang ya. Saya juga bingung tuh. Kata-katanya kok kayaknya kata-kata perenungan. Tapi riang dibawanya. Ngerti gak saudara? Ini Tuhan mau kasih tahu bahwa di dalam segala perkara tetap sukacitaku penuh. Tetap joyful. Meskipun kau lagi merenungkan, kau lagi worship, joyful. Penuh dengan sukacita. Amin saudara. Itu yang dijaga. Damai sejahtera dan sukacita itu tetap harus dipelihara. Itu tandanya menyala. Itu tandanya tetap dibawa. Nah sekarang baru yang ketiga tentang menyala.
Di dalam Lukas tadi saya waktu ada gak sih Tuhan firman-Mu pelita tuh tetap harus menyala? Oh, saudara, sebelum kita masuk ke situ, sebelum ada yang kelewat ya. Kenapa membawa pelita itu penting tadi dikatakan? Saudara, di perikop yang kedua itu berbicara bahwa talenta, betul ya tadi ya? Dan Tuhan bilang apa di dalam firman Tuhan itu? Uangku, apa artinya? Uangku harus dikelola. Jadi kita ini saudara hanya pengelola. Uangnya milik Tuhan, talentanya milik Tuhan, waktu milik Tuhan, jabatan milik Tuhan. Kita cuma dipercayakan. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Wah, mentang-mentang saya udah direktur nih, oh, misalkan gitu kan. Mentang-mentang saya udah jadi jabatan paling tinggi di perusahaan itu. Hati-hati. Malah yang saya dapat dari Tuhan, ketika engkau semakin tinggi, engkau harus semakin melayani. Bukankah aku datang untuk melayani? Waduh, itu loh saudara. Gitu ya. Oke, nah sekarang pelita tetap menyala. Tadi dapatnya dari mana? Lukas 12 saudara. Di dalam Lukas 12, ya saya bagikan buat saudara Lukas 12 ayat 1 ya kalau nggak salah ya. 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir saudara ya. Tetap semangat ya. Pertama tadi membawa pelita, memiliki pelita, mengambil firman Tuhan untuk saat teduh, untuk intim sama Tuhan. Yang kedua, bawa pelita itu. Nah sekarang kalau pelita yang dibawa nggak nyala gimana? Di rumah gelap Pak. Iya percuma. Gelap, tetap aja kesandung, masuk ke lubang, ya kan? Nah, yang penting yang ketiga adalah pelitamu harus tetap menyala. Amin, saudara. Nah, jadi si gadis-gadis yang bodoh di dalam cerita Alkitab ini karena dia tidak bawa minyak. Tidak, pelita dibawa, tapi bisa kehabisan di tengah jalan. Waktu diminta, nggak boleh. Oh nanti nggak cukup buatmu dan buatku. Jadi saudara, satu pelita, setiap orang harus punya pelita dan juga harus bawa minyak. Harus tujuannya apa? Supaya pelitamu tetap menyala. Apa maksudnya Pak? Saudara, kalau saudara ketika ngelihat lubang, saudara tahu sih, itu di depan saya udah jatuh. Ini hari ini saya dipanggil waktu itu ya. Wah ini kayaknya nggak enak nih. Pasti ada sesuatu nih. Saya nggak tahu apa. Tapi benar kejadian. Saudara, ketika saudara mengalami sesuatu yang bakalan nggak enak, saudara sudah dikasih tahu sama Tuhan. Dahsyat ya. Tuhan itu baik loh. Tapi masalahnya ketika saudara menghadapi sesuatu yang nggak enak, saudara harus balik lagi. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus katakan di situ? Lihat. Terus keep on. Pelitanya nyala. Tanya lagi, Tuhan apa? Nah, disitulah saudara kita semua butuh bimbingan Tuhan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Amin saudara. Jadi situasi nggak enak pasti saudara alami, ketidakadilan mungkin juga saudara tidak akan alami juga, ya. Tapi untuk menghadapi situasi itu, saudara harus pastikan pelitamu tetap nyala. Apa yang harus kita lakukan, harus kita perbuat, atau kita katakan, atau bagaimana sikap kita. Mungkin pada saat itu 1 jam saudara bayangin saudara diomelin orang gitu ya, di depan orang, saudara bisa kabur gak? Ngapain gue di sini? Gue kabur aja, betul gak? Tapi enggak lo suruh diam di situ. Untung baterainya nggak habis tuh. Wah, udah biar rekam terus aja udah. Seibarat telinga saudara ini nggak bisa ditutup kan?
Udah saya nggak mau denger makian, saya nggak mau denger ejekan. Betul nggak? Nggak bisa ditutup. Udah terima aja. Saudara ingat gak? Ada cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu selalu setiap hari pesta, terima yang enak. Tiba-tiba dia masuk neraka. Jadi saudara kalau hidup saudara, ya syukur di sini nggak ada yang enak terus ya. Ada juga cacian mungkin, ada dampratan, ada yang ngomel, ada yang mungkin ngejek, udah terima aja saudara. Siapa tahu itu bekal saudara untuk masuk surga. Lazarus udah diomongin yang jelek-jelek, mungkin diusir dia mana, dia tetap bertahan. Ya udah, habis saya nggak ada apa lagi. Siapa tahu dia tetap ada ceceran makanan, saya bisa makan di situ. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, usahakan, pastikan pelitamu tetap menyala. Amin, saudara. Nah, upayakan suara firman Tuhan tetap terdengar. Karena ada kalanya Tuhan Yesus sedang mengetok pintu hati kita, aku dengar. Aku buka pintu, Tuhan Yesus masuk dan makan bersama-sama Tuhan Yesus. Itu yang dahsyatnya saudara. Ketika pelita kita tetap menyala, yang pertama Tuhan Yesus ngetok, kita dengar. Amin saudara. Nah itu yang kuncinya kita. Jangan sampai telinga kita melihat cacian maki orang. Melihat situasi yang buruknya. Apa yang Tuhan mau ini kan tunjukin kepada kita. Itu yang paling penting. Apa yang Tuhan mau ngomongin ke kita. Itu yang penting. Yang kedua, ketika pelita kita tetap menyala, dikatakan di Amsal 4 ayat 23 tuh ya. Dan Yesaya 26 ayat 3, damai sejahtera tetap menguasai hati kita. Itu tandanya. Pelita yang tetap menyala. Amin saudara. Karena ada Tuhan Roh Kudus sebagai sumbernya damai sejahtera itu. Comfort. Apa ya? Comfort ya itu penghiburan mungkin ya kan. Comfort sih nyaman gitu ya. Tapi dia roh penghibur. Dia roh penolong. Nah dia yang memberikan damai sejahtera itu. Dengan cara apa Pak? Pastikan pelita kita tetap menyala. Dan yang ketiga, penguasaan diri tetap terjadi. Itu kedahsyatannya. Ketika kita pelitanya tetap menyala tuh, bukan hanya ditinggal tapi tetap menyala. Maka yang terjadi apa saudara? Penguasaan diri terjadi. Enggak kita akhirnya lepas diri. Dia ngomel, kita ngomel juga. Dia banting yang hidup, kita juga banting perang. Enggak. Penguasaan diri terjadi. Ketika diomelin apa kita bisa diem kok ya. Sampai teman saya bingung loh. Begitu pulang kita kan satu mobil gitu ya. Pak Hadi kok bisa sih? Bukan bisa saya mau cerita gimana. Saya juga gak ngerti. Karena saudara ternyata yang bikin pelita kita tetap menyala. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kita cuma bisa bilang aja ketika situasi yang gak enak kita akan hadepin. Tuhan tolong. Dah. Selanjutnya udah denger-dengeran aja. Amin saudara. Pastikan bawa pelita, punya pelita, bawa pelita tetap menyala. Sama kejadian yang terakhir tadi. Kapan Tuhan aku ngelihat engkau di penjara, engkau sakit, kapan? Kita gak tahu. Ini juga orang-orang yang domba itu juga gak tahu. Kambing juga gak tahu. Keduanya gak tahu. Tapi Tuhan Roh Kudus akan memampukan kita melihat situasi dan menyikapinya dengan tepat dan benar sesuai kehendak Bapa. Amin saudara. Kita gak ngerti, kok ada orang susah nih datang. Kita tiba-tiba bisa memberikannya karena ada di kita. Bukan tidak ada. Jangan sampai gak ada di kita, lagi dong buat dia. Enggak, kita diberikan kemampuan untuk memberikannya yang ada pada kita. Ketika kita melakukan itu juga bukan punya saya, itu juga Tuhan. Semua kan Tuhan Yesus yang memberikannya, aku mampu karena Tuhan Yesus. Saudara lihat, di situ pelita tetap menyala. Kita nggak tahu. Sama menggunakan talenta juga, saya nggak bisa ngelihat talenta saya Tuhan. Tapi kalau ketika pelita itu menyala di dalam diri kita, oh
Ini ya yang Tuhan percayakan kepadaku ya harta Bapa ya. Aku mau kelola Tuhan. Amin saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu dapat. Satu hal dahsyat dan luar biasa ketika kami mendapatkan hikmat itu dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Biarlah seluruh jemaat-Mu boleh juga mendapatkan pengajaran itu langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Sehingga kami boleh membawa pelita yang menyala di setiap aspek hidup kami, setiap langkah kami. Sehingga kami boleh melakukan tepat sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memberkatinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku bakal
Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah darah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, kemurahan, berkat Bapa, pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan memberkati kami dengan hidup yang berkelimpahan. Biarlah tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat, dan selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Iralabaya sandaralabaya syatakaralabaya sandarabatakaralah. Iralabaya satakaralabaya sandaralabatakaralah. Iralabaya sandaralabaralabaya. Aku memberkati jemaat GBA Kudus dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tubuh mereka sehat, jiwa mereka sehat, roh mereka sehat. Takut akan Tuhan Yesus ada pada mereka semua. Berkat yang berkelimpahan, hidup yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkatinya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah engkau hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Biarlah rohmu terus menyala-nyala
Biar engkau selalu on fire, selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar semua ini menjadi berkat buat kami semua Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, begitu dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga akan bawa persembahan kami, yang menguduskan persembahan kami, persembahan Natal maupun persembahan biasa Tuhan, perpuluhan, ucapan syukur kami kepadamu. Biar semua berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami cukup percaya apa yang kami beri kami akan tuai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 2 Korintus 9 ayatnya yang 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama katakan ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala langkahmu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan disebut penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bahas juga perpuluhan kami karena kami mau taat kepada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini diedarkan satu kantong kolektor tambahan selain amplop merah untuk dana Natal, semua di visi GBI Hati Kudus. Kiranya Tuhan berkati persembahan saudara. Haleluya. Amin. Kita mau persembahan kita mau angkat pujian, beri yang terbaik.
ada di dalam sorga. Kalau hari ini saudara kami berkumpul untuk membela Palestina, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka ya Bapa. Biar mereka berharap mengandalkan Tuhan Yesus saja. Biarlah firman-Mu digenapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada pada mereka semua. Kami tolak segala bentuk anarkis dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam perkumpulan mereka. Mereka boleh dijamah oleh Tuhan Yesus, boleh terjadi kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami bersyukur ya Tuhan kalau musim hujan sudah tiba. Kami mohon ya Tuhan Yesus agar panen raya juga segera tiba dan stok pangan di Indonesia mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang penuh hikmat, dan bangsa yang cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Raja semesta, segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja, dan layak untuk dipuji. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan, baik di masa lampau maupun di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan
di Indonesia dengan berkat kejujuran dan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Yuk kita fokus ke Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mengagumkan. Kami bersyukur boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada saat hari ini pun kami beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus, dan juga persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan Yesus itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, berkat-berkat Bapa melimpah atas kami semua, khususnya untuk gerejamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi ya Bapa, kecukupan Tuhan Yesus berikan, kelimpahan juga Tuhan Yesus berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berbahagia dan kami juga boleh takjub kalau Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan Yesus selalu peduli dan menolong kami. Terima kasih Bapa, untuk persiapan Natal kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar kami berserah dan menantikan perbuatan tangan Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Kami menanti-nantikan ya Tuhan Yesus, tuntunan daripada Tuhan Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan. Biar kiranya hikmat pengurapan Tuhan Roh Kudus Tuhan curahkan kepada kami semua, khususnya para panitia Natal yang saat ini bekerja ya Bapa. Tuhan yang menolong panitia, sehingga apa yang kami persiapkan ya Bapa, itu sesuai dengan kehendak Bapa dan rencana Bapa yang sempurna, dan Bapa yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bagi kami semua. Kami rindu ya Bapa pada saat Natal nanti, biar yang terbaik kami serahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang menjadi Raja kami, menjadi Tuhan kami, yang sudah datang kepada di dalam dunia ini dan sudah datang kepada kami semua, boleh berkenan dan juga bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga buat tubuh dan darah yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Biar kesatuan kami di dalam Tuhan Yesus, kesatuan kami di dalam Bapa dan juga di dalam Tuhan Roh Kudus, itu boleh yang menguduskan kami
kami, boleh menguatkan roh kami ya Bapa. Biar kami boleh semakin hari terus menyala-nyala di hadapan Tuhan Yesus. Biar kerinduan kami boleh semakin besar di hadapan Tuhan Yesus. Biar kami juga ya Bapa boleh setiap hari boleh menyembah Tuhan Yesus dan boleh juga berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau saat ini sudah ada tanda-tanda zaman, kalau ada penantian-penantian pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kami rindu dipersiapkan boleh menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biar pelita kami tetap menyala ya Bapa, biar hidup kami tetap berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, kami dibentuk menjadi mempelai yang berkenan di hati Tuhan Yesus, hingga pada saat Tuhan Yesus datang kelak, kami boleh ikut di dalam kebahagiaan yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, itu kerinduan kami. Kami boleh menjadi hamba yang baik, boleh menjadi hamba yang setia, boleh menjadi hamba yang taat, boleh menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Juga berkat Tuhan Yesus buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya, buat Bapak Penutua dan keluarganya, buat pengerja dan keluarganya, jemaat dan keluarganya, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya. Biar kami semua ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera, keamanan, damai sejahtera yang begitu melimpah ya Bapa. Bahkan kami boleh berbahagia di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memelihara kami dengan sempurna. Ya rarararara siki ra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 r
Kami bersehati saat ini kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus akan menyembuhkan kami. Kami sungguh percaya. Setiap kelemahan tubuh kami juga Tuhan Yesus angkat. Kami sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang membaharui kami, yang memberkati kami, yang membuat kami sehat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus Bapa kami, Tuhan Yesus Raja kami, peduli kepada kami, selalu menolong dan membela kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Henti-hentinya kami menaikkan syukur kepada Bapa, pada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang begitu baik dan sayang kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Biar kiranya Bapa boleh berkenan dan juga Bapa yang boleh melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita sama-sama membaca dari Mazmur 91. Dalam perlindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan yang kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Setelah Tuhan Yesus menjadi perisai pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetap tidak mengenal kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasannya terhadap orang-orang asing. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terang kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memulihkan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan, dan Tuhan Yesus perintahkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, kami berdiri dan mengangkat tangan kami, menadahkan tangan kami kepada Bapa di sorga, serta berharap akan berkat-berkat sorgawi turun atas kami semua. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan berkat keuangan materi Tuhan cukupkan keperluan kami setiap hari, tidak ada yang kekurangan. Bahkan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa.